Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Langsung aja saya akan praktek merakit komputer, dan di sini langsung kita ke bagian tes untuk langsung merakit komputernya. Nah, di sini sudah ada beberapa bagian-bagian dari komponen-komponen untuk komputer. Langsung aja di sini komponen yang pertama yaitu power supply. Nah, power supply ini berfungsi untuk memberi tegangan ke komponen-komponen komputer yang lain. Jadi kita akan meletakkan di bagian CPU di sini. Kemudian kita akan paskan power supply-nya, kemudian setelah kira-kira pas langsung dimasukkan. Setelah itu kita kasih skrup biar tidak lepas. Nah, langsung ke bagian motherboard. Di motherboard sendiri di sini langsung kita akan memasang RAM. RAM bagiannya ada di sini. Kemudian kita paskan bagian RAM-nya, kemudian setelah pas diletakkan di tempatnya, kemudian ditutup pengaitnya supaya tidak lepas. Kemudian RAM yang satu lagi di sini, RAM-nya ada 2. Kita paskan lagi, kemudian kita taruh. Jangan lupa dikaitkan. Nah, fungsi RAM sendiri yaitu untuk menyimpan data secara sementara. Lanjut, setelah RAM, saya akan memasang CPU. Tempat CPU ada di sini. CPU sendiri atau biasa disebut prosesor berfungsi untuk mengontrol jalannya sistem komputer. Jadi ini biasa disebut dengan otaknya komputer. Kita letakkan di sini, kita paskan dengan posisinya, kemudian diletakkan, kemudian ditutup tutupnya dan pengaitnya. Setelah itu saya akan memberi thermal compound. Nah, thermal compound sendiri ini berfungsi untuk menyalurkan panas dari prosesor. Nah, disalurkan kemana? Disalurkan ke heatsink ini. Kita pasang sekalian heatsinknya. Kemudian kita rekatkan bautnya. Nah, heatsink sendiri ini berfungsi untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komputer sehingga komputer tidak cepat panas. Jadi ini berfungsi untuk pendingin. Jangan lupa kabelnya disambungkan. Kita sambungkan ke motherboardnya. Setelah itu kita install motherboard. Nah, install motherboard ini kita letakkan motherboard ke CPU. Jangan sampai terbalik. Setelah itu kita letakkan. Nah, di sini setelah ini jangan lupa untuk memasang skrupnya supaya tidak lepas motherboardnya. Lalu kita masuk ke bagian NIC. Kita pasang NIC. Nah, NIC sendiri itu atau biasa kepanjangan dari Network Interface Card, atau berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Terus jangan lupa dikasih skrupnya. Terus lanjut kita masang wireless NIC. Nah, fungsinya ini hampir sama dengan NIC tadi, tapi dia secara wireless atau nirkabel, tanpa nirkabel. Terus jangan lupa memasang skrupnya. Terus lanjut kita masang video adapter. Nah, video adapter sendiri biasa disebut VGA card, berfungsi mengubah sinyal
digital ke tampilan grafis di layar monitor. Jangan lupa kita pasang skrupnya. Terus kita masuk ke bagian internal drive. Jadi bagian-bagian drive dari komputer. Yang pertama yaitu hard disk atau HDD. Nah, HDD sendiri ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Kita atur posisinya. Setelah itu, jika udah pas langsung dimasukkan dan dikasih skrup. Nah, disk yang kedua yaitu optical drive. Nah, optical drive sendiri itu berfungsi untuk membaca DVD atau CD. Kita paskan, kemudian kita masukkan ke CPU. Setelah itu diberi skrup supaya tidak lepas. Lanjut ke floppy drive. Kita paskan, kemudian kita masukkan kalau sudah pas. Lanjut ke bagian skrup, kita kasih skrupnya. Nah, ini masuk ke bagian pemasangan kabel-kabel. Ini yang agak rumit. Kita harus memasang kabel ke tempatnya. Yang pertama, kabel ini kita masukkan ke sini. Kita paskan lubangnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Yang kedua, kabel ini kita masukkan ke sini, kita paskan terlebih dahulu, kemudian kabel ini kita masukkan ke sini. Selanjutnya kabel ini kita masukkan ke sini. Nah, yang ini kita masukkan ke sebentar. Kita masukkan ke yang ini, kita masukkan ke sini. Nah, ke sini. Setelah itu lanjut untuk pemasangan patah kabel. Nah, patah kabel ini posisinya ada di sebelah sini. Kita paskan terlebih dahulu dan kita masukkan, terus kita sambungkan ke atas. Kita masukkan. Bentar. Nah, kalau posisinya tidak pas, dia tidak mau masuk. Terus lanjut kita ke floppy kabel. Tempatnya di sini. Kita paskan terlebih dahulu. Terus kita sambungkan ke sini. Kita masukkan. Kemudian lanjut ke SATA kabel. SATA kabel tempatnya ada di sini. SATA kabel lah. Terus kita sambungkan ke sini. Sebentar. Kita sambungkan ke sini. Nah, ini tempatnya. Kita paskan terlebih dahulu. Langsung kita masukkan. Nah, ini masih ada kabel yang belum terpasang. Ini tempatnya ada di sini. Kita masukkan. Nah, semua kabel udah terpasang, tinggal kita masang bagian casing CPU-nya. Jadi semua bagian CPU sudah terpasang, tinggal kita masang casingnya, kemudian masukkan bautnya.
bautnya jangan sampai lupa karena biar kencang. Lanjut ke masang kabel monitor. Kabel monitor itu ada di sebelah sini. Saya paskan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Lanjut pemasangan keyboard. Keyboard tempatnya ada di sini. Nah, ini kita paskan terlebih dahulu sama dengan lubangnya. Lanjut ke kabel mouse. Tempatnya hampir sama dengan kabel keyboard, tapi warnanya berbeda. Harus disamakan warnanya. Kemudian kita masukkan, lanjut ke kabel USB. Kabel USB kita masukkan. Terus kabel Ethernet atau biasa kita sebut kabelan untuk menyambungkan komputer ke jaringan internet. Setelah itu wireless antena kita pasang. Kemudian power cut. Nah, ini untuk menyambungkan CPU ke arus listrik. Kita masukkan. Nah, itu kabel yang terakhir dan CPU pun atau komputer bisa dijalankan. Sekian latihan perakitan komputer menggunakan Cisco IT dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.